Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Putri Sujono dengan NIM 129. Pada video kali ini akan membahas mengenai praktikum 7 tentang binary trees. Di soal pertama, kita diminta untuk mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree. Nah, berikut ini adalah metode untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk mencari nilai minimum, pertama kita harus cek dulu apakah root-nya itu bernilai 0 atau enggak. Kalau misalnya root-nya bernilai 0 atau kosong, itu berarti tree-nya nggak ada isinya, tree-nya kosong. Terus selanjutnya kita cek, apakah root-nya itu punya left child atau enggak. Kalau misalnya root-nya nggak punya left child, berarti dia nggak punya nilai yang lebih kecil daripada 0. Sehingga nilai minimum itu adalah root sendiri. Karena di binary tree kan, kalau misalnya nilainya lebih kecil daripada root, itu ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan kalau lebih besar daripada root, ditempatkan di sebelah kanan. Kalau kedua kondisi ini tidak memenuhi, berarti kita mengembalikan nilai left child paling kiri daripada root. Left child paling kiri daripada root itu adalah 12. Ini bisa kita lihat. Min value-nya 12. Sedangkan untuk mencari nilai maksimum, kita membutuhkan kebalikan daripada minimum tadi ya. Kalau minimum kita pakai left child, kalau maksimum kita pakai right child. Pertama kita cek dulu root-nya kosong atau enggak. Terus kita cek apakah root-nya itu punya right child atau enggak. Apakah ada nilai yang lebih besar dari root atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, kalau right child-nya bernilai 0, berarti root itu adalah nilai paling besar. Nah, kalau misalnya root-nya punya right child, kita return nilai paling kanan dari right child-nya si root ini. Nilai paling kanan dari root ini adalah 97. Berarti nilai maksimum dari binary tree ini adalah 97 dan nilai minimum dari binary tree ini adalah 12. Untuk soal nomor 2, modifikasi metode insert sehingga tidak ada duplicate key pada tree. Nah, untuk menghindari duplikasi key, kita harus cek dulu nih saat pas insert itu udah ada key yang sama nggak di dalam binary tree. Caranya pada metode insert, kita tambahin ini nih. Else if check dengan parameter ID. Terus kalau misalnya ada, nanti kita print bahwa nilai input sudah ada. Nah, check ID ini metodenya mana? Metodenya ini. Nah, pertama di metode check ini kita deklarasikan variabel current itu sama dengan root. Berarti 50 ini, si root ini berperan sebagai current. Terus di perulangan ini kita cek ID-nya si root itu sama dengan key atau enggak, sama dengan yang kita input atau enggak. Kalau misalnya enggak sama, berarti kita masuk ke percabangan ini. Kalau kita cek dulu kalau misalnya si key ini nilainya kurang dari root, berarti kita ngeceknya ke sebelah kiri, ke left child-nya root. Kalau misalnya nilainya lebih dari si root, berarti kita ngeceknya ke si right child-nya root ini. Nah, kalau current-nya bernilai 0, kita akan nge-return false. Kenapa? Karena kan dia kan kosong gitu, jadi nggak usah dicek. Kita kembali lagi ke perulangan while dan ngecek si child yang ada isinya begitu. Nah, kalau misalnya ketemu sudah ada ID yang sama dengan yang kita insert tadi, baru tuh dia bakalan ngeprint nilai input sudah ada. Contohnya ini. Kan di sini root-nya kan udah ada 50. Terus aku masukin lagi 50. Dia bakalan ngeprint ini, nilai input sudah ada. Begitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.